Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dengan gagah mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina yang bikin mulut menganga. Dengan nilai fantastis mencapai 225 juta dolar, Biden menyampaikan kabar ini di hadapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti memberikan kado ulang tahun yang sangat mahal. Ini adalah paket ke-8 yang diotorisasi Biden sejak menandatangani legislasi keamanan nasional. Seperti memberi akses premium tanpa batasan untuk Ukraina menghadapi serangan Rusia. Paket ini tidak main-main. Mencakup baterai rudal Patriot yang siap menembak jatuh apa saja, amunisi NASAMS yang super akurat, rudal Stinger yang bisa mengejar target seperti penguntit, amunisi HIMARS yang bisa meledakkan apa saja, dan peluru artileri kaliber besar. Saat dunia memperingati 75 tahun berdirinya NATO, sebuah aliansi militer yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan stabilitas Atlantik Utara, bayang-bayang ancaman yang nyata semakin mendekat. Dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang terus berkecamuk, NATO kini berada di persimpangan kritis, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk perang dengan Rusia. Ancaman dari Moskow bukanlah sekadar retorika kosong. Ini adalah bahaya nyata yang memaksa NATO untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan strategi mereka secara maksimal. Apa saja langkah-langkah yang diambil NATO untuk memastikan mereka siap menghadapi ancaman dari timur? Ketegangan meningkat ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer baru yang luar biasa untuk Ukraina. Di tengah kilatan kamera dan sorotan dunia, Biden mengumumkan bantuan senilai 225 juta dolar dalam pertemuan bersejarah dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Paket ini bukan sekadar bantuan biasa, melainkan upaya strategis untuk memperkuat pertahanan Ukraina menghadapi gempuran Rusia. Isi dari paket bantuan ini sangat menggetarkan. Baterai rudal Patriot yang tangguh, siap menangkis serangan udara dengan kecepatan kilat, amunisi untuk sistem rudal darat ke udara, canggih nasional NASAMS, rudal anti pesawat Stinger yang mematikan dari langit, amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi dengan presisi tinggi, dan peluru artileri 155 mm dan 105 mm, siap menghancurkan pertahanan musuh dengan ledakan dahsyat. Semua ini adalah bagian dari komitmen kuat Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Zelensky dengan senyum lebar dan suara lantang menyambut pengumuman ini dengan penuh keyakinan bahwa bantuan ini akan memastikan pasukan Rusia tidak akan pernah merasa nyaman di tanah Ukraina. Di balik senyuman itu, dunia merasakan ketegangan yang mencekam, seolah-olah ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. NATO telah menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan dalam mendukung Ukraina, yang menjadi medan tempur utama dalam konflik ini. Bantuan militer berupa senjata dan pelatihan terus mengalir ke Ukraina melalui kelompok kontak pertahanan Ukraina yang dipimpin Amerika Serikat. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Ukraina terhadap serangan Rusia, sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa NATO tidak akan mundur menghadapi agresi. Dalam langkah yang signifikan, Amerika telah mengizinkan Denmark dan Belanda, dua negara anggota NATO, untuk mengirim jet tempur F-16 buatan Amerika ke Ukraina. Pesawat-pesawat ini diharapkan tiba pada akhir musim panas ini, memberikan dorongan besar bagi kekuatan udara Ukraina. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Ukraina di medan perang, tetapi juga menunjukkan kesiapan NATO untuk mengerahkan aset-aset militernya yang paling canggih demi membendung ekspansi Rusia. Sejak tahun 2023, NATO telah meningkatkan jumlah tentara yang bersiaga tinggi di Eropa dari 40.000 menjadi lebih dari 300.000. Ini adalah bagian dari rencana terperinci untuk melawan kemungkinan serangan Rusia di Arktik,
Atlantik Utara, Eropa Tengah, atau kawasan Mediterania. 8 kelompok tempur baru telah ditempatkan di perbatasan Rusia, menunjukkan peningkatan kehadiran militer NATO di wilayah tersebut. Para komandan NATO terus mengembangkan strategi baru untuk menghadapi berbagai skenario serangan Rusia. Ini termasuk rencana pertahanan di Arktik dan Atlantik Utara yang merupakan wilayah strategis penting. Dengan pengembangan ini, NATO berharap dapat mengantisipasi dan merespons setiap ancaman yang mungkin muncul dari Rusia. NATO secara rutin mengadakan latihan militer berskala besar yang melibatkan ribuan tentara dari berbagai negara anggota. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan tempur dan koordinasi antara pasukan NATO, serta menguji keefektifan strategi dan peralatan baru yang diperkenalkan. Untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang, NATO juga fokus pada modernisasi persenjataan. Ini termasuk pengembangan teknologi baru, seperti drone dan sistem pertahanan udara canggih yang dapat memberikan keunggulan strategis di medan perang. Selain negara anggota, NATO juga memperkuat aliansi dengan negara-negara mitra di seluruh dunia. Kerjasama ini mencakup berbagi intelijen, latihan militer bersama, dan dukungan logistik, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat keamanan kolektif menghadapi ancaman global. Untuk melindungi dari kemungkinan serangan rudal dari Rusia, NATO telah menempatkan sistem pertahanan rudal di berbagai lokasi strategis. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mencegat rudal sebelum mencapai target mereka. NATO juga bekerja sama erat dengan Uni Eropa dalam bidang keamanan dan pertahanan. Selain bantuan militer, NATO juga memberikan dukungan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik. Ini termasuk bantuan medis, pengungsian, dan upaya rekonstruksi pasca konflik. NATO secara terus-menerus menilai ancaman yang dihadapi dari Rusia dan negara lain. Penilaian ini digunakan untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan, memastikan bahwa NATO selalu siap menghadapi ancaman baru. Dalam menghadapi ancaman dari Rusia, NATO tidak hanya bergantung pada satu pendekatan, tetapi menerapkan strategi komprehensif yang mencakup berbagai aspek pertahanan dan keamanan. Dengan upaya besar-besaran ini, NATO berharap dapat menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Atlantik Utara, sambil tetap siap menghadapi ancaman dari timur. Namun, semua langkah ini tampak seperti persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketegangan di Eropa Timur dan ancaman dari Rusia memicu kekhawatiran bahwa dunia mungkin sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Suasana mencekam ini menggantung di udara, mengingatkan semua pihak bahwa konflik yang lebih besar dan lebih dahsyat bisa saja pecah sewaktu-waktu, membawa dunia ke dalam kegelapan dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.